Kalau masyarakat misalnya ekonominya bermasalah, siapa yang paling bertanggung jawab? Bukan gubernur juga tentunya, kan gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, pungli. Apa yang salah dengan pernyataan Pak Edi? Bang Sutrisno, Abang mendengar ketika debat tanggal 30 Oktober 2024 dari pasangan calon gubernur nomor urut 1, Bobi Afif Nasution dan juga Surya. Masuk akal tidak, Bang, bagi kepemimpinan 5 tahun ke depan bagi Sumatera Utara? Nah, itu yang jadi soal. Hanya ketemu 2-3 orang lalu bilang ada pungli, itu dianggap berakibat terhadap indeks partisipasi masyarakat. Kan itu problem kita, gitu ya. Jadi begini saja, kalau kemudian ada indeks partisipasi yang tidak sesuai dengan harapan, misalnya seperti yang disampaikan APM ya, angka partisipasi ya, angka partisipasi ya. Jadi terlalu naif kita kemudian mengatakan bahwa kalau itu semata-mata diakibatkan oleh, oke, tadi sudah disebut ekonomi. Oke, berarti kalau ekonomi kan bukan problem 1-2 orang. Kan gitu ya. Nah, kalau masyarakat misalnya ekonominya bermasalah, siapa yang paling bertanggung jawab? Bukan gubernur juga tentunya. Kan gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, pungli. Apa yang salah dengan pernyataan Pak Edi? Kan gitu ya. Tapi saya nggak yakin juga bahwa pungli menjadi penyebab APM rendah. Itu apa? Terlalu dangkal itu. Kalau ekonomi oke. Tapi ketika bicara ekonomi, siapa yang bertanggung jawab terhadap ekonomi? Nanti kita nyatakan lagi. Ya tanyalah, presiden selama 10 tahun ini siapa yang membuat perekonomian Indonesia seperti ini? Kan nanti jadi kemana-mana kita. Kan gitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita membicarakan sebuah persoalan, mestinya dibarengi dengan argumentasi-argumentasi yang kuat dan dalam. Misalnya, tidak masuknya listrik ke dalam satu SMA atau SMK misalnya. Masa itu berdampak signifikan terhadap APM? Lalu, apakah tidak masuknya misalnya listrik kepada SMA yang di pedalaman sana, yang masyarakat sekitar juga belum masuk listrik, menjadi tanggung jawab Pak Edi misalnya? Kan bukan itu problemnya. Oleh karena itu, mari kita melihat persoalan ini secara holistik. Oke, isu pendidikan, kita masuk dulu ya. Baik, isu pendidikan, saya bilang begini. Biar teman-teman juga mengerti apa tugas wali kota tentang pendidikan. Seorang wali kota, seorang bupati, maka istrinya adalah Bunda PAUD. Bunda PAUD. Di semua kabupaten maupun kota. Oke? Dalam hal ini, istri dari wali kota Medan saat ini adalah Bunda PAUD Kota Medan. Artinya apa? Mestinya seorang Bunda PAUD harus percaya kepada PAUD yang dikelola oleh pemerintah. Ada PAUD satu atap namanya. Di mana PAUD ini numpang atau satu atap dengan SD negeri. Pertanyaannya adalah, anak wali kota sekolah di mana? Di PAUD mana? PAUD negeri apa swasta? Di PAUD swasta. Anaknya yang SD di mana? SD negeri apa swasta? SD swasta. Itu artinya wali kota sendiri tidak percaya dengan SD negeri atau PAUD negeri, di mana dia bertanggung jawab terhadap SD negeri dan PAUD negeri. Lalu kau mempersoalkan SMA yang belum masuk listrik. Jadi sesederhana itu kita melihat calon ini gitu. Itu di depan mata kita. Saya ketika calon wali kota, saya bilang, kalau saya wali kota, saya punya anak, saya harus percaya dulu membuat anak saya SD negeri. Saya bilang sama SD negeri, guru-gurunya, kau kalau tidak bisa sama kualitasnya dengan swasta, saya pecat kau. Harusnya itu yang dilakukan. Faktanya di mana? Faktanya kedua anaknya sekolah di Simalingkar B, sehingga setiap anaknya sekolah, macetlah jalan ke Simalingkar B. Itu fakta. Nah, masuk kepada SMA negeri tadi. Pak Edi Rahmayadi selama jadi gubernur membangun 29 SMA negeri baru. Apa tujuan? 24, Bang. 24. Memang tugas tim ini hanya mengoreksi kalau selisih 5 angka. Itu memang tugasnya. Tidak apa-apa, kemampuannya memang, kalau 24 disebut, kemampuannya sebatas itu, tapi nggak apa-apa. Tapi 24 itu adalah sebuah komitmen.
Sebuah komitmen untuk apa? Untuk mewujudkan satu kecamatan, satu SMA negeri. Mau bilang apa lagi? Nanti kita tanya, emang di sana ada bangun SD baru? Kan itu apple to apple-nya gitu. Mau dinafikan bahwa kita membangun 24, nah, udah dikoreksi tadi, mohon maaf. 24 SMA negeri. Itu tujuannya apa? Agar semua warga Sumatera Utara yang SD SMP-nya ditanggung jawabi pemerintah kabupaten kota dapat bersekolah kepada SMA. Nah, ini kan hal-hal yang harus kita buka kepada publik, sehingga kemudian dalam memilih calon ini, ya mohon maaf lah, kami merasa menyajikan fakta, tapi yang sana cuma kemampuannya gimmick-gimmick. Ini problem kita, yang kita pilih itu adalah gubernur yang mampu menyelesaikan persoalan, bukan gubernur gimmick-gimmick.